Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil jikni iman warjukni fahman. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran agama Islam dengan tema meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan judul Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Yang pertama adalah meneladani iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tugas para Rasul, sifat-sifat para Rasul, nama-nama 25 Rasul. Kita juga akan mempelajari Rasul Ulul Azmi. Dan terakhir adalah hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kamu ketahui tentang iman kepada Rasul? Betul sekali, merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya serta memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salah satu ayat tentang iman kepada Rasul bisa kita saksikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 164, di mana ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani. Tahukah kalian anak-anakku yang soleh dan soleha? Ternyata Nabi berbeda dengan Rasul. Nabi adalah manusia yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah manusia yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Dengan kata lain, Rasul pasti Nabi, sedangkan Nabi belum tentu seorang Rasul. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa saja tugas para Rasul? Tugas para Rasul ada 4, yakni yang pertama sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan manusia. Yang kedua sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Para nabi dan rasul memiliki sifat yang mulia yang wajib kita teladani. Di antaranya ada 3, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib nabi dan rasul terdiri dari yang pertama, siddiq. Siddiq artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran. Tidak ada yang salah sama sekali. Kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Keempat, patana, artinya cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Berikut sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin dimiliki nabi dan rasul, yakni kadzib.
artinya dusta. Seorang rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Kemudian hianat artinya tak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Kitman artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Kemudian balada artinya bodoh. Seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersikap bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Dan terakhir adalah sifat jaid. Adapun sifat jaid para rasul Allah adalah aradul basariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Berikut adalah 25 nabi dan rasul beserta tempat kerasulannya. Apakah kalian masih hafal? Kita bisa lihat berikut nama-nama 25 nabi dan rasul Allah dari Nabi Adam hingga nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh-soleha, tahukah kalian tentang Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah nabi dan rasul yang diberi kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kerasulannya. Siapa saja rasul yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa itu, kita sering menyingkatnya dengan ini, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul ulul azmi diberikan mukjizat kemampuan luar biasa oleh Allah agar umatnya percaya bahwa dirinya adalah seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi ulul azmi adalah yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut sepasang-sepasang. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim hancurkan berhala-berhala Raja Namrud. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa. Tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya, serta dapat membela Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam adalah dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah terbelahnya bulan menjadi dua walaupun hanya tampak, dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna, serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman, serta peristiwa Isra
dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Dengan beriman kepada Rasul, tentunya kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran tersebut. Adapun hikmah yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah: yang pertama, kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita selalu mengerjakan dan mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh para rasul. Yang ketiga, menjadikan para rasul sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Anak-anakku yang soleh dan soleh, serta sahabat muslim dimanapun kalian berada, demikian materi kita tentang meneladani sifat-sifat mulia dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.